Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat beliau, kita telah dapat melaksanakan kuliah secara online pada pagi menjelang siang hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Richel Donilka NIM 1713010051. Yang kedua, Kurniawan Abadi, NIM 1713010065. Yang ketiga, Wahyu Febriadi, NIM 1713010090. Yang keempat, Miftahul Hamdi. Yang kelima, Gus Riyadi. Baiklah, di sini kami akan mencoba menyampaikan materi lanjutan tentang pendaftaran tanah. Yang pertama yaitu objek pendaftaran tanah. Berdasarkan hak menguasai dari negara, maka negara dalam hal ini adalah pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Pemberian hak itu berarti pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan perundangan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa diberikannya hak-hak atas tanah tersebut dalam jenis hak yang berlainan. Keberadaan hak-hak atas tanah yang bermacam-macam itu merupakan objek yang harus didaftar. Menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, objek pendaftaran tanah meliputi yang pertama bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, tanah wakaf. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Yang kelima, hak tanggungan. Dan yang keenam, tanah negara. Berarti, dalam pendaftaran tanah yang bertujuan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah, yaitu kantor pertanahan dan melalui PPAT atau pejabat pembuat akta tanah terlebih dahulu, di mana nantinya akan dicatat atau dibukukan dalam pembukuan yang memuat data fisik, data yuridis, daftar peta, daftar nama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kegiatan pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atau initial registration dan pemeliharaan data pendaftaran tanah atau maintenance. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan karena melalui cara ini akan dipercepat perolehan dan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena prakasanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga, dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksananya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan itu misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya, dibebaninya atau berubahnya nama pemegang hak yang telah didaftar, hapusnya atau diperpanjangnya jangka waktu hak yang sudah berakhir, pemecahan pemisahan, dan penggabungan bidang tanah yang haknya sudah didaftar. Agar data yang tersedia di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang mutakhir di mana ditentukan bahwa para pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan-perubahan yang dimaksudkan kepada kantor pertanahan. Sistem pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia sejak penjajahan Belanda telah ada khususnya untuk mengelola hak-hak barat, dan pada awal kemerdekaan pendaftaran tanah di Indonesia berada di Departemen Kehakiman yang bertujuan untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak atas tanah yang meliputi yang pertama, pengukuran, perpetaan dan pembukuan semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, pembukuan hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak atas tanah tersebut. Melihat bentuk kegiatan pendaftaran tanah seperti diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa sistem pendaftaran tanah pada saat itu adalah sistem pendaftaran akte atau registration of deeds, di mana jawaban pendaftaran tanah pada saat itu hanya bertugas dan berkewenangan membukukan hak-hak tanah dan mencatat akte peralihan atau pemindahan hak. Tidak menerbitkan surat tanda bukti hak yang berupa sertifikat tanah, alat bukti kepemilikan tanah pada saat itu berupa akte atau akte agendum dan lain-lain. Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka sistem pendaftaran tanah berubah menjadi sistem pendaftaran hak, di mana hak tersebut ditetapkan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yang antara lain berbunyi, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tanah meliputi pertama, pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Yang ketiga, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Perbedaan kewenangan dalam sistem pendaftaran tanah seperti diuraikan di atas jelas tertuang dalam ketentuan angka 2B dan C, di mana pendaftaran tanah melakukan pendaftaran hak termasuk peralihan dan pembebanannya serta pemberian surat-surat tanda bukti termasuk sertifikat tanah sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam sistem ini setiap penciptaan hak baru dan hak perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian juga harus dibuktikan dengan suatu akta atau pendaftaran terus-menerus. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan akta tersebut yang didaftar melainkan haknya tersebutlah yang didaftarkan. Sementara akta hanya merupakan bukti dan sumber datanya. Selain itu juga terdapat buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Selanjutnya yaitu sistem publikasi pendaftaran tanah. Pada garis besarnya dikenal dua sistem publikasi, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak, maka harus ada buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis. Selain itu juga ada sertifikat hak sebagai surat tanda bukti hak. Sistem publikasi negatif bukan pendaftarannya yang diperhatikan, tapi sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli, di mana pendaftaran tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak menjadi pemegang haknya yang baru. Sistem publikasi yang digunakan dalam PP nomor 24 tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan PP 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 1 dan penjelasannya. Dalam pasal 32 ayat 1 disebutkan mengenai sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yang berarti merupakan sistem publikasi positif karena melihat pada pendaftaran sebagai bukti hak. Sementara dalam penjelasan pasal 32 disebutkan
Sertifikat tersebut sebagai tanda bukti yang kuat dalam arti bila tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga hak dari sertifikat tersebut menjadi tidak mutlak bila dapat dibuktikan bahawa sertifikat tersebut didapatkan dengan melakukan perbuatan hukum yang tidak sah dalam jangka waktu 5 tahun. Di sinilah unsur sistem publikasi negatif tersebut ada. Mungkin sekianlah penyampaian materi dari kami. Saya selaku penyampaian materi. Kalau ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.